Kita mulai, perkenalkan nama saya Vera, sangat senang sekali saya boleh kembali ke tempat di mana saya dididik, diajarkan tentang kasih Tuhan. Puji Tuhan, semua yang saya rasakan dalam kehidupan saya, dari kecil ya bersama teman-teman di sini, sampai sekarang saya masih memegang Tuhan sebagai juru selamat, saya percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih, baik. Kita mulai yuk, silakan slide-nya. Jadi ketika saya diajak untuk bicara, saya selalu tanya sama pihak acara, kira-kira yang datang itu umur berapa? Karena saya harus menyesuaikan apa yang saya bawakan dengan teman-teman yang hadir. Jadi kalau yang datang katanya anak SMA, ya saya nggak mungkin bawa tentang kita jangan kolesterol, nggak cocok gitu ya. Jadi saya harus menyesuaikan. Oke, bisa slide. Nah, kemudian katanya Bu Nila, di sini usianya masih usia lagi seger-segernya nih, ya 30-an something gitu ya. Jadi buat saya kayaknya seumuran deh sama saya. Kita mulai ya. Jadi kalau kita lihat di sini banyak hal dalam kehidupan kita ketika sudah masuk usia 40 terutama, itu mulai kerasa ya. Dulu kayaknya kalau berdoa, Tuhan tolong A, B, C, D, F, G, kita berdoa buat kesehatan tuh supaya doanya lengkap aja. Ya. Tapi kalau sekarang benar-benar doanya, Tuhan berikan saya kesehatan gitu. Supaya besok pagi saya bisa bangun. Kenapa? Karena banyak hal, saya umur 44 ya. Banyak teman-teman saya yang seumuran, gak banyak sih beberapa, 1-2 ketika dapat WhatsApp grup gitu ya. Si ini meninggal, aduh sedih ya. Belum lama ini saya kehilangan salah satu saudara terdekat saya juga ya, bedanya hanya 14 hari dari saya. Hilda mungkin pada kenal ya, gitu. Itu sangat berasa sekali gitu karena kita sama-sama tumbuh bersama gitu. Ya puji Tuhan dia dipanggil Tuhan dalam keadaan dalam tangan Tuhan ya. Oke, slide-nya bisa? Oke. Ya kita bahas di sini bagaimana caranya kita makan. Kalau dibilang makan itu penting gak penting ya. Tuhan Yesus bisa kok makan 40 hari puasa gitu ya. Kalau berdasarkan medis 40 hari itu kan bukannya tidak sama sekali makanan minum. Ada, tetapi tidak secara lengkap. Kita lihat di sini secara garis besar, ada 3 tahapan hidup. Tahapan yang pertama adalah anak-anak dan teenagers, remaja. Di mana saat itu kita punya banyak energi, kemudian kita punya waktu, tetapi kita nggak punya uang. Oke. Kemudian mungkin tahap yang kedua ini adults nih, teman-teman semua di sini ya. Kita masih ada energi, kita mulai punya uang, ya, mulai makan enak, kemudian nggak ada waktu, ya. Jangankan untuk olahraga, pulang ke rumah aja saya kalau punya pasien usia 40-an, 25 atas gitu, satu hal yang selalu saya tanyakan adalah, Bapak, Ibu nggak Ibu terutama ya, Ibu bekerja atau tidak? Kalau bekerja, pergi dari rumah jam berapa, pulang jam berapa? Karena dari situ saya bisa tahu, aduh, saya nyuruh dia olahraga seminggu 5 kali, gimana caranya? Pergi aja jam 5 pagi, pulang jam 9 malam, ya kan? Udah bagus tidur jam 10, jam 11 gitu ya. Jadi agak tidak make sense, ya begitu. Itu adalah cycle of life. Ketika kita sudah mulai tua, 56 tahun katanya sekarang kita pensiun, kita punya banyak waktu. Ya, saya kalau bulan lalu saya bicara sama pensiunan BI. Ya, mereka nggak usah khawatir, kesehatan ditanggung full. Ya, kemudian mereka datang ke saya gitu, mereka cerita, aduh sekarang mau ngapain ya, bingung dok gitu kan, sepi di rumah ya. Mereka punya uang cukup, tetapi nggak ada energi. Baru olahraga sebentar udah capek, nggak ada tenaga. Itu masih puji Tuhan kalau nggak dapat bonus sakit. Kalau dapat bonus sakit, pensiun dapat salam deh, lebih ribet lagi urusannya ya. Nah jadi sekarang kita bicara nih, gimana caranya kita yang dalam kondisi adult ini memanfaatkan sehingga kita masuk usia yang elderly itu kita dalam kondisi yang sehat. Next, nah ini dia. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa faktor yang kita nggak bisa ubah. Pertama usia 40 tahun ke atas. Susah tuh ya, kalau udah 40 tahun ke atas kayaknya udah berubah. Saya kalau ketemu orang sakit diabetes, sakit hipertensi, usianya sudah 50, saya pikir, saya selalu bilang oke, that's fine, normal. Tapi kalau saya ketemu anak 30 tahun datang dengan, dok hasil medical check up saya ternyata saya ada diabetes. Buat saya itu tidak normal. Karena harusnya usia segitu adalah masa peaknya
Tapi kalau saya ketemu 60 segala macam, oh Pak tenang aja Pak. Itu normal, karena yang namanya barang, badan kita dipakai pasti akan mengalami kekurangan. Tapi itu mulai terjadi ketika seseorang mencapai usia 45 tahun. Di sini belum ada yang nyampe kayaknya ya. 45 tahun ke bawah semuanya. Baik, kemudian yang kedua. Ya, terdapat pandangan-pandangan meragukan. Oke, yang kedua adalah saya nggak bisa baca di sini nih, mata saya burem. Yang kedua adalah, ya ini nih, diabetes pada keluarga. Saya mau ngajak teman-teman di sini sekarang berpikir. Sekarang kita berpikir tentang orang tua kita. Wah, mulai sedih nih. Ya, kita bayangkan orang tua kita, papa, mama gitu ya. Bayangkan apa yang kita mau tiru dan apa yang kita tidak mau tiru. Dalam hal kesehatan. Kemudian proyeksikan keadaan kita pada usia mereka sekarang atau usia 60-70 tahun. Oke ya, sudah Bapak Ibu? Nah sekarang Bapak Ibu pikirkan, apakah Bapak Ibu mau dalam kondisi mereka ketika kita usia 60-70 tahun? Oke? Nah kalau ditanya ke saya, ya puji Tuhan ya, papa saya meninggal usia 80, kemudian mama saya masih puji Tuhan masih sehat. Adalah penyakit-penyakit tua tapi puji Tuhan masih bisa aktivitas. Tapi kalau saya lihat proyeksikan kayaknya ada yang saya mau rubah. Salah satunya merokok. Ya, saya yakin anak Tuhan di sini nggak ada yang merokok ya, kita yakin semua itu. Itu yang sangat berat, nanti kita akan bahas tuh tentang rokok. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mereka, pola mereka hidup, pola mereka makan gitu ya. Papa saya itu orang yang sangat suka makan buah dan sayur. Jadi dia sangat-sangat bagus, hanya kalah di rokok. Dan itu secara medis memang sudah terbukti banyak hal. Jadi kalau kita proyeksikan, Bapak Ibu sekarang proyeksikan apa yang kesehatan mereka kita tidak pengen tiru. Nah kemudian berikutnya adalah bagaimana dengan background, ethnical background. Kita tahu misalnya kayak orang India, orang Asia itu cenderung mengalami resiko kena penyakit diabetes lebih berat dibanding sama orang Eropa. Secara medis badan kita menumpuk lemak lebih gampang dibanding sama orang bule. Itulah kekurangannya kita, nanti kita akan bahas di sini. Nah, tapi ada hal yang bisa kita rubah. Salah satunya kalau kita lihat di sini, berat badan kita bisa ubah. Low activity level kita bisa naikkan. Kolesterol number kita bisa perbaiki. Dan kemudian juga high blood pressure kita bisa perbaiki. Jadi walaupun ada hal yang tidak bisa kuubah, tapi ada hal yang bisa kita rubah. Dan itu dikatakan pola hidup itu 60%, sisanya genetik tuh 30%. Jadi tetap pola hidup lebih banyak yang bisa diubah. Next. Nah ini, jadi kalau saya ketemu orang atau di pasien ada yang obesitas ya 100 kilo misalnya segala macam, seringkali yang bilang oh saya keluarganya besar-besar, ya, keluarganya gemuk-gemuk gitu. Memang ada faktor keturunan, tapi keturunan itu sekitar 30%. Next slide. Ya. Nah, faktor keluarga itu 2-3 kali obesitas sedang, sedangkan 5-8 kali obesitas berat. Artinya ketika bapak ibunya obes, kenapa dia bisa faktor genetik? Pertama dari faktor keturunan, 30% secara gen. Sisanya yang kedua gaya hidup. Kalau bapak emaknya jam 7 malam masih pencet Gojek, Grab, martabak, ya anaknya ikut dong. Kalau di kulkas bapak emaknya sedianya Coca-Cola gitu ya. Karena gak boleh nyebut sponsor, ntar saya disu. Si teh botit gitu ya, tahu lah ya. Oke. Nah di situ ya anaknya juga kan makan gituan. Tempat kan kita kalau di rumah ada snack-snack ya. Anak-anak apalagi pas zaman-zamannya COVID kita sediakan snack ya. Kalau kita sediakannya begitu ya anak-anak pasti akan makan seperti itu. Bukannya tidak boleh, tapi biasanya saya minta 30% yang kita buat untuk pleasure. Nanti kita akan bahas ya. Next slide. Nah ini dia. Ya, ini namanya acanthosis nigricans. Pernah lihat nggak? Kalau anaknya gemuk atau orangnya gemuk gitu ya, suka ada hitam-hitam ya. Itu anak kalau misalnya ada tanda seperti ini, mau digosok dengan apapun gak bakal bisa hilang. Ini anak dekil amat sih gitu kan ya. Kayak gak pernah dimandiin nih sama emaknya nih gitu ya. Ya enggak. Mau pakai braso juga gak bakal hilang. Ya, gosok gitu kan. Nggak bisa, semakin dia gemuk maka akan semakin hitam. Biasanya kita lihat di punggung tangan, di ketiak, di leher paling kelihatan. Ya, jadi itu tandanya terdapat gangguan pada insulin. Jadi kalau anak-anak sudah ada tanda seperti ini, berarti anaknya sudah
obes. Kalau masih overweight biasanya belum ada. Nah, ketika anaknya tersebut dia turun berat badannya, maka yang hitam-hitamnya tadi akan hilang. Demikian juga orang obesitas, ya. Jadi itu tolong diperhatikan. Nah, sekarang bagaimana dengan BMI kita? Tadi saya bahas orang bule lebih sedikit resikonya daripada orang kita. Di kita itu berdasarkan statistik, rata-rata tinggi perempuan itu 150-an. Laki-laki rata-rata tingginya 160. Ketika mereka perempuan atau laki-laki di atas, laki-laki di atas 170, perempuan di atas 160 dianggap sebagai cukup tinggi, di atas rata-rata. Beda sama orang bule ya, kalau orang bule kan biasanya lebih tinggi lagi. Buat mereka 170 laki-laki aneh, kecil, 150 buat laki-laki perempuan kecil sekali. Jadi saya yakin di sini semua punya handphone, ya. Kalau ada waktu nanti dihitung, BMI itu body mass index atau indeks massa tubuh. Jadi bukan perasaan saya, kayaknya saya obesitas deh, kayaknya lu obesitas deh. Enggak ya, kalau udah obvious ya udah pasti, tapi kalau misalnya enggak kita lihat di sini. Jadi caranya adalah berat badan dalam kilogram kita bagi dalam tinggi badan. Yang menjadi permasalahan adalah tinggi badan. Oke? Karena tinggi badan kita, kalau saya tanya di sini survei, kemudian saya hitung ulang kembali, itu hampir 80% salah. Kenapa? Karena kita pakai patokan tinggi di SIM. Tinggi di SIM kita lewat 170. Lewat 175, bener gak? Kalau nggak pernah diukur juga, karena tinggi badannya tiba-tiba tinggi badan saya 165. Saya selalu mikir saya 165, tapi saya 164 ternyata. Ya ilah 1 cm aja pelit banget, tapi it matters. Dan semakin kita tua, tinggi badan kita semakin turun. Dulu saya melihat bapak saya tinggi banget gitu ya. Tapi ketika dia mulai tua kan dia mulai bongkok. Nah itu biasanya kita turun itu setelah 50 tahun. Dalam setahun kita turun 2-3 cm. Turun. Nah kalau turun gimana? Nah turun itu berarti kita harus adjust lagi berat badan kita berapa. Jadi kalau kita lihat di sini berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter persegi. WHO itu secara seluruh dunia termasuk orang bule. Kalau hasilnya kurang dari 18,5 kita anggap dia adalah underweight. Kalau dia normal 18,5 sampai 24 dan seterusnya. Kalau kita lihat Bapak Ibu lihat yang Asia Pasifik itu lebih rendah. Ya, kenapa? Next slide. Nah, ini dia. Slide yang selanjutnya dulu deh. Nah, ini dia bedanya. Jadi, kalau dilihat kalau orangnya obesitas itu lihat ya, yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan. Kalau dia obes, sebenarnya yang berbahaya itu bukan yang di paha, yang di tangan segala macam, tapi yang di perut. Lihat di situ tuh. Yang putih-putih itu lemak ya. Samcan. Samcan. Ois. Ya, gambar yang di tengah ya lebih kelihatan ya. Jadi kalau yang sebelah kanan saya itu kan muscle only, yang sebelah kiri itu adalah tulang, yang di tengah-tengah ada 2. Satu yang lean, satu lagi yang obes. Nah yang obes tuh sebenarnya yang bermasalah tuh bukan yang di pinggir-pinggir kiri kanan gini. Yang kita perempuan ini saya ini segala macam gitu ya. Yang berpengaruh tuh di tengah-tengah, lihat tuh. Yang namanya pelemakan hati tuh kebayang nggak? Ini nggak ada pointer nih ya. Nah ya tuh. Nah bandingkan hati tuh yang di sebelah kanan. Hatiku sakit, bukan hati. Sebelah kanan itu ya, ukurannya lebih besar dan dia warnanya lebih putih. Agak susah ya. Ya, tengah-tengahnya tuh ususnya tuh putih-putih semua. Ya, jadi sama kalau kita beli jeroan banyak lemaknya tuh sama kayak gitu. Jadi bayangkan kalau bapak ibu beli usus, terus banyak putih-putihnya, ya sama kayak gitu. Bayangin deh mulai dari sekarang kalau makan jeroan tuh, kayak gitu. Ya, itu yang terjadi pada badan kita dan itu yang bermasalah. Slide yang sebelumnya. Nah, si yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan, tadi kan saya minta Bapak Ibu ngitung indeks massa tubuh. Sebelah kiri sama sebelah kanan sama nih indeks massa tubuhnya. Sekarang kalau saya tanya sama bapak-bapak, mau yang sebelah kiri apa sebelah kanan? Mau yang aderai atau adeknya? Hah, aderai ya? Keren dong, ya kan? Sama nih indeks massa tubuhnya nih, cuma bedanya di mana? Bedanya tadi, ya. Jadi kenapa kok beratnya di sini sama? Tingginya sama, tapi kenapa tampilannya beda? Ya kan? Melaju slide berikutnya. Nah, ini dia alasannya. Itu ada gambar lemak kuning,
ada pulpen. Sebelahnya itu yang putih, yang warna kuning itu lemak. Yang sebelahnya itu otot. Sama kalau ibu-ibu, kalau tadi nanya ke bapak-bapak, kalau ibu-ibu kalau kita beli daging, kalau yang banyak lemaknya gede ya. Kalau yang ototnya doang tuh dikit. Nah itu yang terjadi. Jadi kalau kita obes, tampilannya besar karena massa lemaknya besar penampilannya. Sedangkan kalau dia otot, dia lean. Yang membedakan adalah yang tadi pertama. Yang kedua adalah lingkar pinggang. Kalau lingkar pinggang aderai, dia kecil. Tapi kalau adeknya, dia besar. Karena tadi, tampilan gambar yang saya bilang tadi di dalam perutnya tuh banyak lemak-lemaknya seperti itu. Nah ini yang menjadi permasalahan kadang-kadang, kalau bapak ibu mau turunkan berat badan, latihan otot nggak turun-turun. Saya sering kali dapat kabar, olahraganya seminggu 5 kali pakai PT, personal trainer, di gym, turun-turun ya dok. Ya saya bilang nggak salah, kalau masih 100 kilo pakai PT buat apa? Nyumbang doang yang ada. Kardio aja dulu. Kalau kardionya udah turun, mentok, baru ganti pakai otot. Karena kalau otot duluan, lemaknya masih belum kebakar. Ototnya kebangun, jadi kesannya beratnya nggak turun. Gitu. Jadi kalau bapak ibu pengen turun berat badan dulu, kardio dulu. Kalau pengen membentuk, baru masuk ke otot. Ya, ini contohnya seperti ini. Next slide. Nah ini dia. Laki-laki selalu merasa badannya, bapak gemukan ya? Enggak, bagus kok saya gini. Kebalikannya perempuan, lu kurusan ya? Enggak, gue pasti gemuk kok. Kayak gitu ya. Jadi terdapat perbedaan cara pandang body image antara perempuan dan laki-laki. Saya selalu bilang bahwa kita menuju ke yang normal. Kalau saya bicara pada orang yang di bawah 45 tahun, saya bilang menuju ke ideal. Tapi kalau saya bicara kepada yang usia 45 sampai 50 dan seterusnya, saya bicara menuju ke normal. Karena ketika kita di atas 45-50, normal itu udah bagus. Kenapa? Karena usia segitu yang ada akan semakin, kalau terlalu kurus makin peot. Ya, suka pernah lihat ya ada orang yang kurus gitu kan tampaknya lebih tua. Seperti itu, tapi kalau dia agak gemukan sedikit, kok lebih bagus. Nah seperti itu. Normal, kalau di bawah 45, aiming for ideal. Tapi once we get 45, kita menujunya ke normal body weight. Maaf sebelumnya saya pakai masker, saya lagi menjaga diri supaya 2 minggu lagi kalau Tuhan mengizinkan saya bicara di Belanda, mudah-mudahan ya semua lancar supaya jangan kena macam-macam. Jadi mohon izin, saya lupa izin untuk pakai tetap masker. Terus di sini kita lihat di sini ya bahwa body image itu penting. Tapi yang lebih penting pada usia 45 ke atas adalah bagaimana kita maintenance hal yang lain. Dalemannya kita seperti apa. Next slide. Nah ini dia. Sekarang Depkes kita punya patokan bahwa yang paling banyak dikonsumsi adalah karbohidrat. Ada nggak jenis lain diet? Ada lah, ketok apa segala macam itu ada bicara sendiri nanti kita soal panjang. Tapi intinya namanya tumpeng gizi. Departemen Kesehatan menyarankan kita kalau makan di bawah itu ada nasi, kemudian ada umbi, ada jagung dan sebagainya. Jadi jagung, kentang, umbi tidak dianggap sebagai buah dan sayur, dianggap sebagai karbo. Jadi kalau lagi snack, jangan makannya jagung. Oh lagi dietnya makan jagung, sama aja makan nasi. Sama aja. Karena hitungannya karbonya lebih banyak, kalorinya juga tinggi. Jadi kalau makan jagung, kita anggap sebagai pengganti nasi. Jadi sebaliknya juga sama, umbi juga sama. Nah naik ke atasnya adalah sayur. Sayur ini beraneka macam, biasanya ganti-ganti lah warnanya ya. Nanti kita akan bahas tentang asam urat belakang. Di atasnya lagi, di sebelahnya sayur ada buah. Sayur harus lebih banyak daripada buah. Di atasnya lagi ada protein, ikan, ayam dan sebagainya. Kita akan bahas lebih lanjut. Yang paling atas tetap harus ada, boleh ada garam, gula, garam dan lain sebagainya. Di bawahnya ada olahraga, memantau berat badan dan sebagainya. Nah berat badan ini menjadi salah satu yang patokan. Baik mau meningkatkan berat badan atau menurunkan berat badan, selalu gunakan timbangan yang sama. Karena timbangan di mana-mana beda ya. Jadi karena kemarin pasien saya bilang kalau di rumah sama di rumah sakit beda 2 kilo. Yang saya anjurkan adalah berat badan kosong. Jadi ditimbang hari Senin. Kenapa hari Senin? Karena Sabtu Minggu makan enak ya. Disitulah keluar samcan, pulang dari gereja. Saya nggak tahu di sini kalau Minggu di sana ya. Apa di sini? Oh kalau di sini yang jam 10 ya? Lagi yang jam 10 di sini. Jam 12 langsung ke pasar lama. Ya kan?
Ya itu, jadi saya minta kalau nimbang, kalau mau menurunkan berat badan hari Senin biar tahu dosanya. Karena biasanya hari Rabu, hari Kamis tuh berat badan terendah. Begitu hari Senin naik lagi. Jadi timbangan yang sama hari Minggu pagi sebelum makan pakai baju minimal. Itu yang kita sebut sebagai berat badan kosong. Karena kita minum pun naik 0,2. Kita pup turun. Kalau pupnya maksimal bisa 0,5. Kalau pupnya nggak maksimal 0,2. Jadi itu berpengaruh. Jadi kalau bisa pakai timbangan yang sama, cara yang sama. Nah, dulu zaman saya kecil, next slide, kita sebutnya ini. 4 sehat, 5 sempurna. Tahu dong ya, kan seangkatan kita ya. Ya, 4 sehat 5 sempurna, ada nasi, ada sayur, ada buah, ada daging. Kita lengkapi dengan susu. Seperti ini, tapi ini udah gak berlaku lagi nih. Ini diterbitkan atau diusulkan oleh salah seorang prof anak untuk mengenalkan pola makan yang ada proteinnya. Karena zaman dulu orang Indonesia sukanya makan karbo only. Jadi diajarkan untuk makan sayur dan protein. Next slide. Karena kalau nggak diganti, terjemahannya seperti ini. Ini 4 sehat 5 sempurna dong dok. Ada nasi, ada sayur, ada rendang, ada telur, buahnya pisang, tambah susu. Jadi, jangan terinspirasi ya, pulang-pulang. Dokternya makan ginian. Enggak, ini adalah salah persepsi terhadap 4 sehat 5 sempurna. Makanya sekarang di Epkes dipakai tumpeng. Tumpeng itu menunjukkan proporsinya, berapa banyaknya segala macamnya ya. Jadi untuk hal tersebut ini bukan contoh yang baik, hanya menunjukkan 4 sehat 5 kebanyakan. Ya, jadi kita tidak anjurkan. Next slide. Nah ini dia. Jadi yang sekarang itu harus jumlah, jenis, jadwal, dan jurus masak. Pernah dengar intermittent fasting? Pernah ya? Dan sepertinya kalau saya boleh baca-baca, kalau yang nggak mau pakai ribet, itu sebenarnya intermittent fasting boleh menjadi pilihan. Biasanya kalau umur-umuran kita tuh 6 jam makan, sisanya kita puasa. Tapi tetap ya, jadi jangan 6 jam setiap jam kita makan yang macam-macam tuh enggak. Nah jumlah, next slide, jadi jenis, jumlah, jadwal, dan cara masak. Jumlah itu rata-rata 1.500 kalori. Kalau usianya di atas 45-50 tahun. Kita emang segitu, kecuali bapak ibu kerjanya angkat galon apa segala macam bisa naik. Di sini kan nggak ada ya. Biasanya nyuruh angkat galon seperti itu. Jadi itu yang berpengaruh. Protein kita arahkan segitu, terbagi, lemaknya demikian. Jadi ada hitung-hitungannya. Air itu menjadi penting. Buat bapak-bapak, terutama bapak-bapak yang punya asam urat, saya anjurkan minum air harus cukup. Air itu salah satu senjata untuk menurunkan asam urat. Kenapa? Laki-laki lebih banyak mengalami asam urat dibanding sama perempuan karena itu faktor genetik. Yang kedua, asam urat itu akan dibuang melalui urin. Ketika bapak atau ibu tidak minum yang cukup, maka asam urat tersebut akan tetap berada dalam ginjal, dia akan terserap kembali masuk ke dalam peredaran darah. Jadi dia akan meningkatkan kadar asam urat. Jadi kalau saya ketemu pasien dengan asam urat kadarnya cuma 7, 7,5, udah minum air aja beres. Nah berapa banyak minum air kita kalikan dengan 30-40 mili per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya bapak ibu beratnya 70 dikali 30 normal. Normalnya, tapi kalau ada asam urat naikin jadi 40. Kebanyakan gak dok? Enggak, kalau kebanyakan tuh sehari 6-7 liter. Kalau sehari masih 3-4 liter gak masalah. Nah setelah minum sebanyak itu bapak ibu akan sering pipis. Ketika bapak ibu sering pipis, maka si asam urat tersebut akan dibuang melalui urin. Ditambah 1 jam sekali pasti akan bangun, ya kan? Jangan ditahan, kalau ditahan jadi penyakit baru namanya infeksi saluran kencing. Bikin penyakit baru lagi. Di dalam jam saya timer nih, 1 jam sekali saya berdiri. Yang pada kenyataannya enggak juga ya, maksudnya lagi pasien terus berdiri aneh, dokter ngapain gitu. Ya, tetap aja, tapi sebisa mungkin kalau kita minumnya banyak, secara alami kita akan terpanggil untuk ke toilet. Nah jadwal sekarang, jadwal yang kita anjurkan 3 kali makan besar, 2 kali makan kecil atau snack time. Kalau misalnya kita tidak sarapan, biasanya kita akan cenderung makan siang lebih banyak. Karena tubuh kita dalam kondisi puasa ya, secara teori. Dia puasa ketika kita makan siang banyak, maka akan terjadi kelebihan kalori. Ketika kita puasa pagi, badan kita lihat nih, oh nggak ada makanan masuk, maka metabolisme akan melambat.
Begitu kita makan siang banyak, maka akan terjadi gap antara kebutuhan sama yang intake. Nah, gap tadi yang bikin menjadi sumber lemak tubuh, ya. Kemudian makan malam dianjurkan 6 sore terakhir, ya. Contohnya seperti ini. Nah, ntar kita aturannya seperti apa kita akan bahas. Next. Nah, mana yang lebih bagus, plant protein atau animal protein? Ya, bedanya kalau animal protein high kolesterol. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang bermasalah dengan kolesterol, maka aiming pada plant protein, tahu sama tempe. Kemudian high dietary fiber, itu bedanya daging sama tahu tempe itu ada seratnya. Tempe lebih tinggi seratnya dibanding sama tahu. Jadi kalau mau tinggi serat ya kita prefer tempe. Tapi balik lagi kalau jurus masaknya digoreng-goreng juga ya sama aja bohong ya. Jadi seperti itu. Kemudian juga ada phytochemical yang kalau kita pada perempuan dia meningkatkan atau memperbaiki kadar estrogen. Oke, baik, berikutnya slide. Next slide. Nah ini dia. Kita bicara tentang diabetes. Sedikit bicara tentang diabetes. Udah pada tahu pasti bahwa diabetes itu disebabkan oleh karena karbohidrat. Pasti karbohidrat. Ada yang namanya kompleks karbohidrat, ada yang namanya simple karbohidrat. Lihat ya, contohnya seperti ini. Kompleks itu sayur, umbi-umbian, ya, kemudian ada kacang di situ. Kemudian buah juga termasuk, kalau yang simple itu baik lagi, kue-kuean dan lain sebagainya. Bedanya apa sih simple sama kompleks? Next slide. Ini bedanya. Yang atas itu menunjukkan simple karbohidrat. Artinya ikatan karbohidrat, ikatan atomnya itu cuma satu. Monosakarida namanya. Sedangkan kalau kompleks itu namanya polisakarida. Tuh, jangan ngebayangin kerupuk ya yang bawah ya. Ini suka salah persepsi juga nih. Jadi yang atas tuh simple, yang bawah tuh kompleks karbohidrat. Artinya ketika kita makan, dalam tubuh kita makan gitu ya, masuk ke dalam lambung, maka ikatan tersebut akan terlepas menjadi glukosa. Kalau ikatannya cuma satu, yang monosakarida, disakarida, maka dia akan cepat terlepas menjadi glukosa, maka kadar gula akan naik. Ya, yang warnanya hitam tuh. Jadi langsung naik, kemudian langsung drop lagi. Nah kalau kompleks karbohidrat, ribet kan ikatannya kan, poli. Banyak ikatannya, maka ketika kita makan, tubuh kita akan pecah bukanya satu-satu. Nah itu butuh waktu untuk menjadi glukosa. Jadi dia naiknya naik sih, kadar gula darahnya naik, tapi akan lebih lama dan turunnya akan lebih kurang. Contoh paling gampang apa sih nih ngomongnya? Nggak jelas gitu. Paling gampang bubur. Berarti ya, bubur itu saya kalau ada pasien yang mau diet, pasien diabetes saya tidak sarankan dua, bubur sama jus. Ini menjadi perdebatan, ya terserah setiap medis itu kan art ya. Jadi kalau terserah masing-masing dokter, kita mau bilang apa, terserah gitu. Kalau saya basicnya gini, bahwa nasi itu simple karbohidrat. Dia meningkatkan kadar gula darah cepat. Nah kenapa nggak boleh dalam bentuk bubur atau jus? Ketika kita makan nasi, dikunyah 32 kali nggak? 10 kali juga udah syukur ya. Ya kan? Nah kita ngunyah glep-glep gitu kan. Kalau dia dalam bentuk bubur, srup, ditambah aksesorisnya banyak kalau bubur. Ya kan? Mana ada orang beli bubur polos kecuali anak kecil. Kalau yang udah manis begini kan pasti akan banyak aksesorisnya. Ya kan? Jadi ketika kita makan bubur kita blep gitu kan ya. Maka dia di lambung akan cepat larut. Karena udah dalam kondisi siap serap. Itu yang menyebabkan dia lewat lambung, lewat kerongkongan, lewat lambung cepat ke usus. Diserap, naik kadar gula darah. Tapi dia akan turun lagi. Apa yang terjadi ketika kadar gula darah kita turun, kita lapar lagi. Makanya habis makan bubur cepat lapar ya. Nah itu dia penyebabnya. Tapi kalau kita makannya nasi beras merah, kita kunyah juga gak lama. Di lambungnya kerja untuk ngalusin. Karena dalam lambung itu tugasnya adalah, ini jadi ingat kalau ngajarin anak sekolah nih. Jadi kalau lambung tugasnya dibikin jus yang kita makan tadi supaya siap serap. Nah lambung kerjanya berat, masuk ke dalam usus pelan-pelan. Masuk dalam usus pelan-pelan, naik kadar gula darah pelan-pelan, makanya tahan lebih lama. Contoh lainnya apa? Misalnya jus apel. Pernah ke mall dong ya? Pasti ya. Di mall Tangerang
Yang paling rame kayaknya Serpong ya. Ya kalau ke situ hari Minggu ya. Nah, kalau kita makan ke mall, kalau kita ke mall itu suka ada yang jual jus kayak air doang. Itu lebih parah lagi. Bedanya apa? Kalau yang di mall ini tahu ya, mereknya Retit, tahu ya? Baik. REJU titik-titik. Nah, itu namanya cold press juice. Bedanya apa dengan yang kita bikin di rumah? Kalau yang setiap jus ketika dia blend itu timbul heat, panas. Rusaklah vitamin B sama C-nya. Kalau cold press juice dia ngeblend tanpa menimbulkan heat. Jadi dia preserve, menyimpan dari vitaminnya tadi. Jadi bedanya di situ. Tapi airnya doang, vitaminnya doang, seratnya kemana? Dibuang. Padahal serat itu harus kita minum. Sekarang ganti seratnya apa? Pakai Flimtit gitu ya, tahu ya? Beli yang lain untuk memenuhi serat ya sama aja kita beli tadi. Saya minum jus tapi seratnya dibuang, terus saya minum serat dari minuman ini. Ngerti ya konsepnya ya? Dia tuh salah sebenarnya konsepnya seperti itu. Jadi harusnya kalau minum buah langsung. Nah kalau kita minumnya buah dalam bentuk jus sama. Sekarang bayangkan, ada apel 2 dipotong dibikin jus, taruh di gelas. Apel 2 dengan berat yang sama, kita taruh, kita potong-potong. Mana yang lebih cepat habis? Jus. Apel makan setengah, 1 juga udah selesai ya. Kenyang nih, kok perutnya kenyang ya. Karena tadi kita ngunyah gak terlalu banyak, dia ngumpul di lambung kita mekar. Lambung mekar tadi berikan sinyal pada otak. Udah penuh nih lambungnya. Kalau orang obes, lambungnya tuh besar. Lambung itu bisa mekar sampai ukuran 1 liter. Bisa ngembang sampai sengembang-ngembangnya. Kayaknya kasus lambung mekar terus pecah tuh minimal banget. Karena lambung kita tuh kayak karet mekar gitu. Makanya dipotong kalau mau kurus. Supaya dia gak terlalu mekar. Tahu Melly Guslow ya? Dipotong tuh tinggal 1/3 lambungnya. Jadi dia nampungnya sedikit, makannya akan lebih sedikit. Nah balik lagi ke sini, kalau kita lihat kompleks ini, maka kalau ada diabetes aiming ke kompleks karbohidrat. Next. Nah ini dia. Tadi gula sekarang masuk ke garam. Jadi ini rujukan dari American Heart Association. Dia bilang kalau laki-laki itu bisa sampai no more than 8 teaspoon, kemudian perempuan adalah 6, anak juga 6. Ya. Kurang lebih sehari itu adalah 1 sendok teh untuk orang normal. Dok, tapi kan gimana, ini ribet banget nih, ya kan? Ini gula deng, ini gula. Jadi laki-laki itu perempuan. Saya ulang ya, jadi kalau laki-laki itu boleh dari 38 gram, perempuan itu 25 gram, anak-anak juga sama kayak perempuan. Next slide-nya, kesannya banyak. Dok, saya kalau makan nggak sebanyak ini gulanya, tapi ini nih gulanya. Jadi kalau misalnya dia teh botit gitu ya, itu sampai 38 gram gulanya. Makanya nggak heran zaman dulu orang kalau bilang ada yang pipis sampai ada gulanya, ada si semutnya. Karena dia bocor. Ginjal udah nggak mampu lagi. Jadi ginjal tuh penyakit ginjal ada 2 penyebab utamanya. Yang pertama diabetes, yang kedua hipertensi. Yang ketiga itu ya emang gangguan ginjal aja, tapi paling sering tuh 2. Dan itu terapinya beda. Jadi thanks to TikTok, kerjaannya saya sekarang adalah memperbaiki postingan-postingan di TikTok. Dok, ini bener nggak ya? Ya, ini bener nggak ya? Ya itu nama saya panggilannya ya. Ya ini bener nggak ya? Ya bener nggak ya? Cida tuh yang sering bilang tuh. Ya tapi anyway, ya udah kita berusaha untuk menjelaskan secara singkat. Beda. Jadi ginjal gara-gara diabetes sama ginjal gara-gara hipertensi itu terapinya beda. Ginjal nggak boleh makan pisang, belum tentu. Ya. Ini agak melenceng sedikit. Jadi kalau ginjal dia gara-gara orang ginjal itu banyak sekali yang terkena dan harus diperiksa labnya. Ada ureum, kreatinin, natrium, kalium, klorida dan sebagainya. Salah satunya adalah kemungkinan kaliumnya meningkat. Kalau kaliumnya meningkat kita tidak boleh makan pisang, alpukat dan lain sebagainya. Tapi kalau masih normal, terus biasanya kalau orang ginjal kan di follow up labnya, itu saya selalu bilang
Ya udah kita lihat kalau masih normal dan dia ada hipertensi masih boleh dengan dosis tertentu. Karena kalau orang hipertensi kaliumnya memang harus banyak gitu, tapi memang kita follow up ya. Nah balik lagi ke gula, nah ini yang paling gak sering, yang gak sering kita perkirakan. Jadi kalau Bapak Ibu beli minuman buat anaknya, tolong perhatikan nutritional fact-nya. Cari yang di bawah 100 kalori plus minus, gulanya di bawah 10 gram. Pokoknya 110 kalori 10 gram. Itu sehari cuma boleh 1 kalau kepepet. Tapi kalau bisa enggak usah. Sabtu Minggu kadang-kadang kita kasih los oke lah, tapi kalau hari biasa enggak usah. Nah lihat di sini ya, semakin banyak bongkahan putih semakin banyak gulanya. Itu. Tapi sekarang minuman ini udah mulai kurang nih. Next slide. Nah ini. Ini masih mahal. Ada lagi teman bawah yang murahnya. Kopi kenang tit, kopi apa kayak gitu lah pokoknya ya. Jadi pada waktu zaman-zaman Covid, pada zaman-zaman Covid itu pasien saya ada yang cerita, mungkin kita kan di rumah, terus kita dapat teks atau lihat di Instagram, si Star ini dia bikin yang 1 liter harganya murah banget, bener ya? Itu pasien saya beli terus naik agak banyak, terus akhirnya saya bilang udah kita harus merelakan si ini. Dan it works gitu karena 1 bijinya ini itu gulanya bisa sampai 30-40 gram. Boleh nggak? Boleh, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Ya, jadi kalau misalnya minum ginian boleh tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kalau bisa kopi itu nggak masalah. Bahkan kalau misalnya nanti kita lihat tentang asam urat itu berpengaruh juga si kopi ini ya, nanti kita akan bahas. Tapi intinya adalah minuman-minuman seperti ini yang kalau dari penelitian dikatakan itu dalam proyeksi 10-20 tahun ke depan diabetes itu menjadi penyakit yang bisa ditemukan pada usia 30 tahun. Kalau tidak merubah cara hidup. Karena ada bubble, ya kan? Ada titik-titik gitu ya, yang apa? Pokoknya semua manis sekali ya. Jadi itu yang berpengaruh ya. Next slide. Masih tahan? Tahan ya. Sampai jam 10 ya. Lanjut. Baik. Hipertensi, saya nggak bisa pulang dong. Ya oke. Hipertensi tadi udah. Jadi pembatasan garam itu adalah kurang dari 2 gram atau 1 sendok teh garam per hari. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang merawat orang tuanya atau kitanya ada hipertensi, bawa makan dari rumah. Terus kalau masak jangan dikasih garam dulu buat orang yang sakit hipertensi. Karena yang namanya ayam, sayur itu mengeluarkan natrium, si garam tadi. Ya, tambahin garam gula sedikit ya. Sedikit buat ada rasanya terus dirasain. Kalau misalnya udah cocok di meja makan atau di ini dikasih 1 sendok teh garam dapur tadi, kemudian orang yang hipertensi tadi suruh nyobain dulu, terus dia cimit dari garam tadi. Caranya begitu. Karena begitu kita campur, kita udah gak bisa bedain. Tapi ketika kita lidah yang pure alami, maksudnya belum tambah apa-apa, kita akan lebih sensitif. Nah itu yang menyebabkan saya tidak setuju kalau orang diabetes disuruh makan gula pengganti. Karena kalau makan gula pengganti, taste budnya kita sama aja. Pengennya manis-manis juga. Tapi kalau misalnya kita biasa menurunkan gula, lama-lama lidah kita menjadi lebih sensitif terhadap rasa manis, ngerti ya? Jadi itu yang saya nggak bikin. Yang kedua, fruktosa yang disebut dalam si gula pengganti, itu salah satu penyebabnya bisa bikin asam urat juga. Cancer juga bisa, lagi ongoing studies. Jadi udah deh, mendingan kita ganti aja deh, ngurangin aja. Ya, jadi ini garam. Yang paling sering adalah dari makanan-makanan yang snacking, kacang-kacangan, snack, chips dan lain sebagainya ya. Nah kalau ada orang hipertensi, dia turun berat badan 10% pun maka biasanya tekanan darah akan turun. Ya, next slide. Nah ini menjadi momok ya sebenarnya ya, kolesterol ini kayaknya usia 30 tahunan sekarang udah menjadi hal yang lazim. Jadi intinya adalah next slide. Saya nggak akan bahas di situ. Ini saya membandingkan antara bermacam-macam minyak. Slide berikutnya. Nah ini dia, mungkin lebih gampang. Pertanyaan paling standar adalah minyak apa yang paling bagus? Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, sebenarnya minyak itu harus dilihat dari berbagai macam sisi. Berapa banyak saturated fat, lemak jenuhnya? Berapa banyak omega 3, berapa banyak omega 9? Jangan gara-gara omega, wah bagus nih minyaknya nih. Enggak, kalau omeganya omega 6, omega 9 itu lemak jahat.
ya. Nol kolesterol, suka gitu kan ya? Ada produk nol kolesterol, wah ini sehat nih, beli yang banyak. Belum tentu, karena kolesterol itu ternyata tidak sejahat lemak jenuh sama lemak trans. Jadi kalau lihat nutritional fact, perhatikan lemak jenuhnya berapa, trans fatnya berapa, bukan kolesterolnya. Karena itu yang menjadi anjuran dari ahli jantung. Jadi lihat trans fatnya berapa sama lemak jenuhnya berapa. Itu yang matters, yang penting dibanding sama jumlah kolesterol. Omega 6, omega 9 ada sisi negatifnya. Jadi kita cari adalah omega 6. Jadi dari sekian banyak nanti bisa dibaca, nanti saya kan udah ada ya di sini ya, bisa dilihat ya. Jadi kalau biasanya saya sarankan olive oil atau canola oil atau flaxseed oil. Di kita flaxseed oil susah nyarinya. Canola oil agak banyak, olive oil kalau untuk tumis yang biasa aja. Tapi kalau untuk salad, extra virgin olive oil untuk dicampur dalam salad. Nggak boleh kena panas, harus low temperature, harus low suhu. Tapi kalau kita untuk tumis, kita pakainya yang olive oil biasa. Ya. Kemudian canola oil boleh menjadi pilihan pengganti. Tapi kalau untuk daily use, flaxseed juga boleh pengganti. Yang lainnya gimana dok? Ada soybean oil, sunflower, segala macam bisa dilihat di sini ya. Ada perbandingannya. Jadi mana yang paling bagus. Oke, next slide. Nah ini asam urat nih. Ya. Jadi dikatakan di sini kalau kita lihat bahwa asam urat itu berhubungan dengan red meat consumption. Daging merah. Kemudian seafood, alkohol, or fructose. Tadi yang saya bilang, gula pengganti itu kebanyakan fructose. Sirup itu fructose. Madu juga ada fruktosnya. Nah jadi ini berhubungan positif. Jadi kalau sayur gimana? High purine vegetable seperti apa tuh namanya kembang kol, kangkung katanya itu ternyata nggak ada efeknya. No association dengan hiperuricemia. Hiperuricemia itu asam urat tinggi. Jadi kalau mau asam uratnya turun, nomor 1 air, nomor 2 red meat, seafood, alkohol, fructose. Kalau sayur enggak. Ini ada nggak makan sayur? Kan saya asam urat nih nggak boleh makan sayur, nggak boleh makan sayur banyak-banyak, yang ada diabetes. Ya jadi enggak. Jadi pilihlah daging yang daging putih, ayam, ikan kayak gitu. Biasanya untuk protein, saya minta seminggu ada 7 hari, saya minta seminggu 3 kalinya ikan. Seminggu 2 kalinya ayam, seminggu 1 kalinya sapi, seminggu sekalinya bebas. Jadi saya sejak pandemi itu tidak pernah ke pasar dan tidak pernah ke mall untuk ke supermarket. Lebih hemat ternyata. Saya setiap kerjaan saya tuh Sabtu itu saya pulang praktek, saya nggak kemana-mana. Pertama macet banget, ya. Jadi Sabtu itu saya bikin menu untuk Senin sampai Jumat, terus saya belanja apa. Nah dalam list belanja saya menyediakan 3 ikan, 2 ayam, 3 ikan, 2 ayam sama 1 sapi. Satunya lagi Sabtu Minggu, Sabtu saya nggak mau masak, capek, istirahat. Jadi Minggu kita pergi keluar habis gereja kita makan. Nah jadi kalau misalnya di situ kalau bisa Bapak Ibu seminggu 3 kali ikan. Paling gampang apa? Senin, Rabu, Jumat menunya ikan. Ikannya diapain? Kalau mau diet masih boleh ditumis. Tapi tidak digoreng sama disantan. Ditumis tuh kita kayak di ayam goreng gitu ya. Kan suka kita ayam goreng kan kita ungkep dulu tuh. Sampai situ masih oke. Air fryer di TikTok dibilang air fryer nggak boleh. Itu salah ya. Udah banyak penelitiannya itu tidak. Yang berbahaya dengan air fryer adalah kalau Bapak Ibu pakai air fryer jarang dibersihin. Bagian atasnya tuh hitam. Terus kalau pakai air fryer itu sampai mentok ke atas. Itu nggak boleh karena efeknya seperti kita bakar. Nanti kita akan bahas. Tapi kalau misalnya kita rajin bersihin, kemudian kita juga menggunakan air fryer tidak terlalu banyak, itu masih oke. Ya, malah dikatakan baik untuk kolesterol dan sebagainya. Jadi air fryer tuh oke kalau salah satu pilihan. Nah kemudian, kopi nih berhubungan negatif dengan asam urat justru. Jadi sebenarnya kopi masih boleh. Tapi kopinya ada syarat dan ketentuan. Biasanya kopi hitam kita tambahkan dengan susu skim. Susu itu ada 3 macam. Susu full cream, susu low fat, sama susu skim. Full cream berarti yang paling banyak kalori dan lemaknya.
Low fat berarti lemaknya lebih rendah, kalau skim itu yang paling kita anjurkan. Proteinnya biasanya oke. Nah, skim sama low fat pilih yang ada extra atau supplemented with vitamin kalsium. Jadi high kalsium. Jadi kalau kita lihat di sini udah jelas ya. Jadi kalau misalnya ada yang asam urat segala macam, jangan bilang saya nggak boleh makan sayur A, B, C, D, F, G. Ya ini saya ambil dari jurnal. Kita kalau dokter kan based on jurnal ya, bukan katanya si Vera nih. Blogspot, TikTok, si Vera saya tuh paling sebel dipotong-potong terus ditampilkan. Nah itu yang suka bikin masalah. Orang Indonesia itu kan jarang baca ya. Sama lah. Dulu zaman saya kecil kayak kita baca komik, bukan komik Agatha Christie apa segala macam gitu. Zaman sekarang kan maunya mainnya handphone terus gitu. Jadi literasi kita tuh kurang. Orang pada mainnya TikTok hanya segelintir. Sedangkan kesehatan itu nggak bisa cuma segelintir. Bapak Ibu mau nggak punya dokter yang belajar dari TikTok? Saya kalau ngajar mahasiswa, saya bilang, kamu tuh dokter ya, jadi kamu jangan baca, jangan hanya lihat supaya gampang, kamu lihat di YouTube dan segala macam. Baca buku. Karena kita menginterpretasikan itu berbeda-beda. Kecuali sumber YouTube-nya misalnya dari Universitas Harvard apa segala macam itu oke. Tapi kalau misalnya dari blogspot si verawatioke.com misalnya, ya itu nggak boleh disarankan. Oke, next slide. Nah, ini cancer. Kita bicara cancer 50%, cancer can be prevented. 50%-nya adalah nasib. Karena kita nggak pernah tahu ya, yang kita bisa cegah adalah 50%. Next slide. Nah ini dia, penyebab cancer nomor 1, itu banyak ya, rokok nomor 1. Dari sekian banyak, obesity nomor 2. Nah yang saya kasih panah, yang ada merah-merahnya itu adalah makanan. Dari sekian banyak, ini ada 10 kalau nggak salah. Ya, jadi dari sekian banyak cancer risk, 5-nya dari makanan. Jadi sedemikian efeknya makanan terhadap cancer protection, ya, cancer prevention. Next. Nah ini dia. Nah orang suka bilang, jangan makan sate, jangan makan steak, nanti kena kanker. Tapi penyebab kanker nomor 1 adalah protein hewani yang diawetkan, ikan asin. Kemudian daging asap, kemudian bandeng asap, nah itu, ya, sosis, ham, smoked beef, nah itu, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nanti bisa dibaca lebih lengkap ya. Jadi itu penyebab kanker nomor 1, kemudian nomor 2 baru yang kita bakar-bakar dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kalau bisa jangan makan yang diawetkan. Next slide. Oke, nah ini. Ya, kalau dia diasin, diasep, nah itu adalah penyebab kanker nomor 1. Kalau yang dibakar atau di steak, yang pasti kalau bisa jangan daging merah. Mana enak, ya. Sekali-sekali oke lah, maka tadi saya bilang daging merah seminggu sekali. Yang kedua, tidak boleh ada hitam-hitamnya. Yang ketiga, harus mateng dalamnya. Karena kalau kita makan sate, apalagi remang-remang, itu kan nggak jelas ya matang apa enggak ya. Jadi kalau ibu hamil, saya suka bilang kalau makan sate itu harus dimasukkan ke dalam microwave lagi atau diongseng lagi. Karena itu yang bikin tokso, lebih jahat dibanding sama sayur mentah. Sampai kapan dok yang seperti itu? Sampai usia 3 bulan. 0 sampai 3 bulan itu pembentukan organ. Di situ kalau ada infeksi, bayinya cacat. Cacat. Karena di situ 0 sampai 3 bulan tuh bikin jantung, bikin apa segala macam. 3 bulan pertama. After itu 3 bulan berikutnya pembesaran organ, fungsi organnya. Nah kalau dia kena infeksi usia 3 sampai 9 bulan, fungsinya terganggu. Fungsi pendengaran, fungsi penglihatan dan lain sebagainya. Jadi kapan kena infeksi pada saat hamil, tergantung mempengaruhi hasil dari bayinya tersebut. Oke, next slide. Oke, jadi ini apa yang kita makan paling banyak sayur. Ya, nanti bisa dibaca. Next slide. Nah ini dia. Jadi kalau Bapak Ibu, pesan saya kalau misalnya pertama untuk menurunkan pola makan, hitung-hitungan repot, ribet mulai dari sekarang, 1/4 dari porsi yang biasa kita makan dikurangi aja. Kalau Bapak atau Ibunya kerja, tahu tempat makan mereknya Tupper, gitu ya. Nah ya, bukannya jualan nih.
Nah kalau kita bentuknya seperti kotak gitu, ada yang beda bagi 3 ya. Kita kan biasanya yang bagi 3 yang besar setengahnya untuk nasi. Sekarang diganti. Yang kecilnya untuk nasi. Yang besarnya untuk sayur. Yang kecilnya untuk protein. Itu sudah mencukupi 300 sampai 500 kalori per hari. Nasinya kalau dipapatin gitu pasti 100 gram. Nggak mungkin lebih. Karena memang kita anjurkan nasi itu 100 gram kita konsumsi sehari. Jadi itu yang kecil ada buat nasi, yang sebelahnya adalah untuk protein. Kalau protein dipenuhin pasti di gitu Pak, nyampenya 100 antara 80 sampai 100 gram. Sayur kalau dibanyakin ya, kangkung segala macam, itu sebenarnya kalau kangkung 200 gram. Jadi saya itu kalau beli sayur, saya sehari ngitung satu orang tuh 200 gram. Karena saya berempat, jadi saya kalau beli sayur pasti 1 kilo untuk satu macam sayur. Karena pasti kan ada yang dibuang-buangin. Jadi karena kita berempat, buat 2 kali makan, saya masak 1 kali pagi buat makan siang dan makan malam. Pagi mah telur aja lah seadanya gitu, sebisa mungkin. Nah yang repotnya nanti nih kalau saya pergi, saya mau makan apa gitu. Jadi saya selalu beli kalau sayur 1 kilo untuk masak sehari. Kalau kurang dari 1 kilo pasti sore cuma dapat sedikit, nggak nyampe. Jadi kalau Bapak Ibu belanja hitungannya seperti itu ya. Karena kayak saya daging juga sama, biasanya antara 800 sampai 1 kilo. Karena bagi 4, sekali makan 100 gram. Ikan, ayam segala macam. Jadi saya ngitungnya gampangnya gitu deh, kalau beli ikan harus 1 kilo, ini harus 1 kilo. Bagi 4, 2 kali makan. Ya, jadi supaya lebih gampang. Yang next. Nah ini dia, jadi mulai dari sekarang kalau misalnya memang niat untuk mengatur pola makan, bukan melarang, mengatur pola makan, tempat makannya diatur. Kulkas itu menjadi pemanggil kita pada waktu malam hari. Ya kan? Pulang kerja, buka kulkas ada apa ya? Oh ada ini. Kalau yang di situ tersedianya yang nggak sehat ya yang kita makan di situ. Jadi dikorek-korek. Yogurt salah satu pilihan ya, jadi bisa dikonsumsi. Yogurt tahu mereknya ya gitu ya. Ya. Kan iklannya saya minum 2. Ya kan? Kenapa? Karena kalau kita bandingkan yogurt yang dianjurkan itu yang kental. Kalau dia encer. Jadi kalau memenuhi dosis yang disarankan harus minum 2. Tapi 1 botolnya itu 11 gram gulanya. Tadi saya bilang kalau beli makanan cari yang 100 kalori gulanya 10. Kalau Bapak minum 2 berarti Bapak minum 22 gram. Kalau kita perempuan sehari kita coba boleh 25 gram gula. Kayak gitu, belum yang lain-lainnya. Jadi kalau saya sarankan beli yogurt beneran yang harus kental, tidak yogurt drink. Kalau yang saya kayak yang itu namanya yogurt drink. Ya, jadi dia cair, gulanya biasa lebih banyak. Oke, next. Udah, eat smart, move more. Mudah-mudahan bisa membantu. Saya sudah 50 menit. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Oke, yuk silakan. Yang pertama, saya mau tahu kalau ini untuk yang gula dulu dok. Katanya kalau malam makan malam, apalagi terus sambil tidur, itu cepat meningkatkan gula. Itu batasannya sampai jam berapa dok? Untuk kita makan stop, atau misal pun sekali-sekali lah, ada acara teman atau apa, kita makan misalkan di atas jam 7, nah itu kita kasih jeda berapa lama, supaya pada saat tidur itu nggak langsung tidur gitu loh. Ada jeda waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau siang kan kadang-kadang saya kan di back office, jadi lebih banyak ke komputer, kayak ini itu kadang-kadang ngantuk. Kalau minum kopi itu asam lambungnya saya suka tinggi, jadi saya ganti teh hijau. Apakah itu boleh dok? Hampir setiap hari minum teh hijau, supaya menghindari ngantuk gitu loh. Kan kita kalau udah kerja, apalagi lenggutan kan gak enak dok ya, pandang sama atasan udah begini terus gitu kan. Jadi saya minum teh hijau gitu loh supaya supaya nggak ngantuk gitu loh, paling nggak sekali lah. Nah kadang-kadang siangnya habis makan jeda sebentar, terus istirahat tidur itu boleh nggak gitu dok? Terus ya paling 15 menit lah supaya nggak ngantuk gitu loh. Tidur.
Ya, tapi habis makan jalan-jalan dulu lah setengah jam gitu loh. Oke, Itu baik. apakah boleh apa memang enggak gitu loh. Baik. Kalau misalkan boleh setengah jam jalan-jalan, terus 4 jam tidurlah sebentar. Ya. Tidur asal merem aja gitu supaya Ya. seger lagi gitu Kalau kan. saya sih tidur boleh aja tergantung bosnya ya. Iya. Tapi di ini dok tetap di ruangan maksudnya Oh, oke. ada ruangan tertentu lah ya. Oke. Cuman sebentar aja 15 menit tapi sebelum istirahat kan istirahatnya jam 12 sampai jam 1. Ya, ya, ya. Setengah jam kita makan, jalan-jalan sebentar, terus per 4 jam kita ini. Nah ini yang satu lagi dok ya terakhir. Kalau misalkan kita habis makan makanan yang acak adul lah gitu ya, maksudnya berantakan. Kayak misalkan habis makan sate wahab. Kayak tadi saya habis makan sate babincung tuh langganan konga tuh. Itu perlu ini nggak dok? Apa netralisir kasih apa obat atau apa? Atau memang kalau sekali masih oke lah. Baik. Kira-kira itu ya dok ya. Makasih banyak dok. Makasih. Baik, aku langsung jawab Ada 3 pertanyaan, mau ditambah dengan satu-satu aja ya, takut lupa. Oh, oke, Boleh ya? baik. Silakan, Aku Mbak berdiri Teh. apa duduk? Aku duduk sini. Iya, kamu saya bilang duduk aku. juga. Oke, baik. Oke, oh ada tulisannya di sini contekannya. Ya, yang pertama jeda makan malam dengan tidur. Jadi sebenarnya, Ya. Jadi sebenarnya gini, yang namanya kapan kita makan itu berpengaruh atau tidak? Biasanya pengaruh kalau diabetes itu dengan gula darah puasa. Jadi memang kalau gula darah puasa, kalau dia masih di bawah 10 jam itu bisa berpengaruh pada gula darah puasa pada waktu pagi hari. Jadi kalau misalnya mau bagus ya 10 jam sebelum kita istirahat, sebelum kita bangun pagi kita sarapan tuh udah gak boleh makan berikutnya. Tapi supaya gampang, saya selalu bilang bahwa jam 6, jam 5 itu dibiasakan untuk selesai makan. Setelah itu tidak makan lagi. Kenapa? Karena kalau pada malam hari, apalagi 2 jam habis makan terus tidur gitu ya. Nah itu biasanya lambung kita juga ikut tidur. Jadi pencernaan gak sempurna, pagi hari perut tuh gak enak, bloating, kembung. Nah itu yang bikin tidak enak. Ditambah kadar gula darah juga akan meningkat karena dia tidak terserap dengan sempurna tadi, dia cenderung organ bekerja lebih berat, hati yang bekerja lebih berat. Makanya pernah tuh kalau Bapak Ibu baca, jam kerja hati gitu ya, jam kerja organ segala macam tuh ada hubungan dengan gituan. Jadi idealnya memang jam 5, jam 6 terakhir makan terus selesai. Nah apa yang terjadi kalau Bapak lapar? Jam 9 kan itu tuh ya, godaannya kan di situ jam 9, jam 10 gitu kan, buka kulkas gitu. Nah di situ saran saya susu. Bukannya jus buah, tapi susu. Kalau susu dia ada magnesium. Magnesiumnya bikin kita tidur lebih enak. Ada kalsium. Kalsium itu paling bagus diserap pada malam hari. Penyerapannya paling maksimal. Jadi kalau anak minum susu malam sebelum tidur itu bagus sekali buat tinggi badan dan sebagainya. Jadi kalau misalnya jam 8, jam 9, jam 10 lapar, minum susu. Nah kebalikannya yang tadi saya bilang kalau sifatnya cair, gampang diserap. Karena dia gampang diserap, maka lambung bekerja juga lebih ringan. Karena tinggal nyerap aja. Nah itu, jadi kalau misalnya lapar malam, susu pilihannya atau buah. Tapi kalau makan yang berat diusahakan jam 5, jam 6 selesai. Itu pertanyaan pertama oke ya, mudah-mudahan oke ya. Baik, pertanyaan kedua adalah kopi disusuti dengan teh hijau, boleh. Tapi tidak boleh teh hijau latte. Nggak boleh. Teh hijau punyanya Starlit gitu ya, yang pakai macam-macam ada whipped creamnya di atasnya nggak boleh. Tapi kalau teh hijau biasa itu bagus. Cara minum teh yang benar adalah teh itu gini, dicelup, kemudian setelah itu diangkat, dicelup. Ini gimana sih? Jadi dicelup, kemudian harus dikonsumsi dalam waktu 5 menit. Itu apa bagusnya? Kalau kita taruh si baik itu daunnya atau si teh celupnya terlalu lama, itu kafeinnya makin tinggi. Kafeinnya makin tinggi, efeknya apa? Biasanya ke kita ada yang jadi berdebar-debar apa segala macam. Kemudian juga kafein itu bikin menghambat penyerapan zat besi. Makanya kalau orang hamil saya tidak sarankan minum teh sama kopi, gitu. Jadi dicelup sebentar dalam waktu 5 menit itu antioksidannya paling tinggi tuh Pak, apalagi teh hijau. Jadi kalau mau ambil teh hijau kan fungsi teh hijau itu antioksidannya lebih bagus daripada teh hitam. Jadi harus diminum dalam waktu 5 menit. Ini saya baca dari jurnal ya yang mengatakan efek galaktotaninnya itu paling tinggi pada waktu 5 menit pertama. Jadi kalau boleh aja tapi ada syaratnya tidak boleh manis, tidak boleh pakai aksesoris. Kemudian boleh nggak tiap hari minum teh hijau? Boleh, sehari 2 kali malah kalau bisa. Efeknya tuh bagus untuk menurunkan kolesterol karena antioksidan tinggi dan lebih bagus dibanding sama kopi. Terus apalagi tidur siang, kalau ada penelitian menyatakan sebenarnya tidur siang sampai 30 menit itu memang bagus untuk kesehatan jantung. Jadi kalau misalnya Bapak bisa di antara waktunya
Gini, jadi kalau kita makan, habis makan itu 60% peredaran darah tuh konsennya ke dalam perut. Jadi oksigen di otak itu berkurang, makanya kita nguap terus. Nguap itu untuk narik oksigen, karena oksigen di otak kita kurang, semua oksigen kerja darah itu konsentrasinya ke pencernaan, makanya darahnya kurang. Jadi secara fisiologi memang secara normal, ya memang kita ngantuk. Nah caranya gimana? Ditambah dengan siang tadi, jadi memang paling bagus itu katanya, antara jam 2 sampai jam 4, istirahat antara 30 sampai 40 menit. Itu bagus buat kesehatan jantung. Ya, tapi kan kalau Bapak jam 3 tiba-tiba saya harus tidur. Kemarin hari Jumat, hari Kamis katanya sudah tidur. Enggak ya, tapi kalau bisa Bapak bisa spare 15 menit ya go ahead, is okay kok gitu. Kalau dari segi kesehatan memang ada efek baiknya gitu. Oke, apalagi? Makan yang berat malam hari lalu harus dinetralisir atau enggak? Oh, yang tadi ya makan si Pak Wahab itu ya, baik. Jadi gini, serat, sayur itu fungsinya untuk mengikat lemak. Mengikat lemak, mengikat karsinogenik dari yang bakar-bakaran. Kan Wahab ada sop sama satenya ya kalau nggak salah ya. Nggak tahu saya. Terus udah lama. Terus udah gitu, ya jadi kalau kita makan sate tadi saya bicara yang bakar-bakaran tadi itu dinetralisir dengan sayur sebenarnya. Jadi sayur tadi akan berikatan seratnya akan berikatan dengan karsinogenik dalam bakar-bakaran, terus dia menetralisir, dibuang lewat pup. Sebenarnya seperti itu. Lemak juga sama. Lemak sayur itu serat itu seperti kalau kita bayangkan spons. Kita masukkan ke dalam makanan berlemak, dia seperti spons, angkut di sponsnya tadi, dibuang lewat lemak. Jadi HDL itu kan lemak bagus, ya kan? Untuk naikin HDL tuh cuma ada satu olahraga, yang kedua seratnya harus tinggi, gitu. Jadi kalau untuk menetralkan tadi serat. Nah masalahnya, ini yang di Bapak maksud netralkan tuh pakai obat. Oke. Nah ini ya kadang-kadang orang suka minum obat itu menurutnya kalau perlu aja kalau habis makan yang berlemak kayak simvastatin, Lipitor dan lain sebagainya. Sebenarnya tuh kita tidak sarankan seperti itu. Jadi harus rutin. Harus rutin. Kalau misalnya baru terdiagnosa dan sekitar 200 sampai 250 sebenarnya kolesterol total ya. Itu sebenarnya dengan diet akan turun. Kalau ngikutin diet. Kalau misalnya cuma sekali-sekali nggak terlalu efek Pak. Kecuali Bapak minum terus Bapak besok periksa kolesterolnya gitu. Itu pun nggak terlalu efek karena obat itu kan 24 jam efek kerjanya. Jadi kalau Bapak mau periksa lab pun harus 24 jam after minum obat terus Bapak bandingin dengan sebelumnya. Kan ribet ya. Mau makan Wahab cek dulu darah besok periksa gitu kan. Jadi kalau saran saya mendingan Bapak makan sayur yang banyak dan next day-nya Bapak makan sehat gitu maksudnya untuk menggantikan dosa yang kemarin gitu. Lebih baik begitu daripada makan obat sekali-sekali. Terima kasih. Oke, terima kasih dok. Silakan pertanyaan berikutnya. Oke, Ci Eva. Sebut umur juga. Hobi dong sini ya. Oke dok, nama saya Eva, umur 40 ke sana deh ya. Belum nyampe gocap, 49 dok. Pertanyaan saya kayaknya 3 mungkin mewakili deh ya. Yang pertama, saya kan ada jantung ya, pasang ring. Jadi kan harus minum pengencer, tapi kan kita harus makan serat ya. Nah sedangkan sayuran hijau itu membuat kental darah. Nah katanya ya memang kita browsing juga. Nah lebih baik better sayur yang seperti apa? Kalau yang putih kan asam lambung mungkin dan yang lainnya, saran dokter apa? Itu yang pertama. Kedua, untuk minyak tadi kan olive oil yang keberapa gitu ya, yang mungkin terjangkau lah sama kita olive oil. Saya sempat nanya sama dokter, boleh nggak saya makan yang gorengan gitu kan? Kata dokter bolehlah sekali atau 2 kali penggorengan gitu. Jadi sekali, jadi saya ngakalinnya kalau ngegoreng pakai minyak, terus langsung semuanya yang saya goreng tuh saya siapin gitu. Terus udah gitu ya saya keep, misalnya tahu goreng saya keep buat besok masak gitu kan. Itu kan sekali pemanasan gitu. Boleh nggak begitu gitu? Atau mesti minyak, kalau olive oil kan kita kadang ya mikir
mahalnya atau minyak yang lain gitu kan. Nah seperti itu saya ngakalinnya bagus nggak gitu. Terus yang ketiga gula pada buah. Yang saya penasaran kan maksudnya di Alkitab pun Tuhan menciptakan buah, tapi kenapa kok bisa membuat ada yang diabetes gitu buah itu, padahal kan itu sehat gitu. Bener nggak gitu buah yang beberapa tuh bisa meningkatkan gula darah kita jadi diabetes. Itu aja dok. Thank you. Ya silakan Bu Dokter. Baik, makasih pertanyaannya bagus nih ya. Jadi pertanyaan pertama tadi tentang pakai pengencer darah, haruskah minum makan sayur gitu ya. Sayur itu kan sebenarnya ada berbagai macam. Sayur yang membuat pengencer darah adalah sayur yang mengandung vitamin K sebenarnya. Kebanyakan secara sederhana pada sayur yang warnanya hijau. Memang ada efeknya, tapi jangan terlalu khawatir. Kalau makan sayurnya nggak terlalu banyak, itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh. Kecuali tadi yang seperti saya masak 200 gram langsung sehari. Kalau misalnya ibunya makan cuma 1 kali, itu sayur-sayuran itu, kemudian seminggu masih 2 kali, itu masih aman sebenarnya. Nah masalah asam lambung segala macam juga sebenarnya. Asam lambung tuh banyak faktor ya. Orang kalau ke dokter paling gampang perut nggak enak, oh asam lambung nih, ya kan? Paling gampang tuh seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat asam lambung itu paling sering penyebabnya adalah pertama telat makan tidak teratur maksudnya. Yang kedua tuh pikiran. Jadi kalau kita ada pikiran, stres segala macam, itu asam lambung secara fisiologis, secara normal akan meningkat. Jadi kalau misalnya kita bisa manage makan kita secara teratur, kemudian jangan khawatir kena asam lambung, itu yang pertama. Jadi kalau saya sih sebenarnya sarannya kalau kita mau tingkatkan sebenarnya dari omega 3 sebenarnya. Karena omega 3 kan juga mengandung pengencer darah kan sebenarnya kan. Nah di situ kalau makan yang sayur yang ada tinggi si vitamin K-nya, ditumisnya pakai yang si omega 3 tadi gitu. Si olive oil sama si canola oil. Jadi ketika kita tumis dia akan omega 3 dalam minyak tersebut akan membantu menurunkan dari efek si vitamin K yang ada di sayur tersebut kayak gitu. Bicara tentang minyak, sayur apa ya? Oke. Tadi ya, jadi basically semua sayur oke lah, asal jangan terlalu sering. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, makanan dengan proses penggorengan apakah bagus? Ya, jadi kalau saya di rumah itu ada 2 minyak. Satu minyak canola atau olive oil, satu lagi minyak biasa. Kalau untuk goreng, saya pakai minyak biasa, tapi digoreng hanya untuk 2 kali pakai, jadi nggak boleh berkali-kali. Minyaknya nggak boleh banyak, nggak boleh sampai ini, kemudian dipakai cuma 2 kali. Kalau minyak canola oil atau olive oil kita masak, jadi gini, kalau kita pakai minyak, terus kita lupa nih, dia sampai berasap, itu udah rusak minyaknya, harus dibuang. Nggak boleh, kan kadang-kadang kalau kita masak sampai berasap gitu ya, itu nggak boleh. Kalau kita pergi lihat gorengan terus dia keluar asap-asap segala macam, itu nggak boleh. Gorengan apa yang paling enak? Gorengan yang kalau udah sore jualannya. Bener. Kalau masih pagi tuh belum terlalu enak karena minyak jenuhnya belum banyak. Minyak jenuh itu yang bikin gurih. Jadi kalau kita pakai minyak berkali-kali itu dia makin gurih. Karena minyak jenuhnya makin tinggi. Nah jadi kalau misalnya pakai olive oil sama canola itu mereka berdua tidak terlalu tahan panas terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya kita goreng kan suhunya tinggi. Jadi sayang kalau pakai canola sama olive, mendingan pakai minyak biasa, tapi minyaknya nggak usah banyak, terus dipakai 2 kali maksimal. Nah kalau canola sama olive pakainya buat tumis, nah that's it. Jadi kita bisa manage dalam hal harganya gitu. Apalagi mungkin itu ya, apalagi satu lagi. Gula pada buah. Oh buah, oke. Jadi buah itu kalau orang yang ada diabetes sama orang yang pengen menurunkan berat badan, syaratnya tadi saya nggak boleh di jus. Terus saya minta sarankan 5 macam buah. 5 macam buah itu 1 apel, 2 jeruk, 3 pir, 4 golongan beri, 5 tomat. Itu seminggu untuk 5 hari, Senin sampai Jumat. 2 harinya itu boleh bebas yang lain. Mau pepaya, mau pisang, mau apa terserah aja. Tapi kalau bisa 5 hari dalam seminggu tadi yang buah yang saya bilang tadi. Nah buah yang saya bilang tadi itu buah-buah yang glycemic index-nya atau kadar gulanya itu rendah. Contohnya apa? Kalau kita beli pisang, semakin dia kuning, semakin dia banyak bintiknya, semakin manis, ya kan? Tapi kalau kita beli pisang hari ini, terus kita makan 5 hari kemudian, dia makin manis. Tapi
Tapi kalau kita beli apel hari ini, 5 hari kemudian kita makan, sama aja rasanya, ya kan? Itu yang membedakan. Semangka itu sebenarnya dia manis. Jadi kalau kita makan buah ada 2 hal, namanya glycemic index, yang kedua namanya glycemic load. Glycemic index itu menyatakan manis atau tidak manisnya sebuah buah. Gitu ya. Semangka kuning sama semangka merah, merah lebih tinggi glycemic index-nya, lebih manis. Apel lebih rendah tingkat kemanisannya. Jadi yang lebih bagus itu. Tapi ada yang namanya glycemic load. Glycemic load itu kandungan karbohidratnya. Jadi kalau paling sering tuh orang naik, dari pengalaman saya ya, mungkin ada yang lain berbeda. Pengalaman saya tuh paling sering pasien ketemu pasien, dok saya biasanya nggak pernah gula darah tinggi nih, biasanya medical check up tuh, terus tinggi. Bapak makan apa kemarin? Makan semangka nggak? Makan semangka. Jadi semangka itu sebenarnya manis, tapi kalau makan sedikit sebenarnya nggak masalah. Masalahnya kalau makan semangka kita suka lupa. Ini kan air biasa ya, mana aja yang banyak. Nah itu. Jadi dia glikemic tinggi, kita makan terlalu banyak. Jadi kalau misalnya kita mau untuk tujuan diabetes sama jaga berat badan, 5 itu yang dibanyakin. Berapa banyak? Antara 100 sampai 200 gram, sisanya yang buah yang lain seminggu 2 kali. Kayak gitu. Ya. Nah tapi yang suka jadi masalah, dok saya makan apel sama pir, tapi pakai bumbu rujak. Sama aja bohong ya. Baik. Oh tentang gula nih, nyambung itu ya. Nyambung itu ya, boleh ya sekalian. Boleh. Gula apa yang lebih bagus? Gula apa sih? Gula merah, gula apa? Aren. Ya itu juga pertanyaan sering ditanyakan. Jadi dalam hal glycemic index, tingkat kemanisan itu memang gula aren sedikit di bawah gula putih. Tapi bedanya nggak terlalu banyak. Tetap masuk dalam high medium glycemic indexnya, manisnya. Kemudian dari segi mineral, aren sama gula merah itu ada mineralnya. Biasanya ada natrium, ada kalium, ada magnesium sedikit. Tapi kan bukan berarti kita makan, karena dia sedikit kadar mineralnya, kita nggak bisa expect meningkatkan kadar mineral dari gula itu. Yang ada kena diabetes dulu ya, baru efek dari mineralnya gitu. Jadi nggak bisa diandalkan. Jadi buat saya gula itu kalau bisa jangan terlalu banyak. Lama-kelamaan taste bud kita itu kalau misalnya kita ngurangin gula dalam waktu sebulan itu akan berubah kok. Tapi konsisten ya. Gulanya nggak pakai gula nih. Awal-awal kok nggak enak, lama-lama kebiasaan. Lama-lama jadi sensitif. Ini manis banget nih rasanya gitu. Padahal dulu kita menganggap itu standar. Jadi mungkin kayak gitu. Gitu ya mungkin ya. Baik, makasih. Ya. Apakah masih boleh ada pertanyaan lagi? 1 kali lagi pertanyaan terakhir, silakan. Mumpung masih ada dokter. Masih ada di sini. Silakan. Boleh Tante Nila tanya. Baik, jadi kalau beras merah itu sebenarnya secara umum seratnya lebih bagus, glycemic indexnya lebih rendah, itu nggak masalah. Tapi memang kalau pada orang yang sakit ginjal tertentu dengan kondisi tertentu kita memang tidak anjurkan, lebih bagus beras putih. Seperti itu. Tapi kalau saya bandingkan dengan beras yang sifatnya porang atau kongbap, itu juga tergantung, Bu Nila fungsi ginjalnya bagus nggak? Kalau fungsi, ya puji Tuhan ya. Nah kalau misalnya fungsi ginjalnya bagus, kongbap oke. Tapi kalau misalnya fungsi ginjalnya mulai naik, surat mulai rendah, mulai menurun, kongbap tidak dianjurkan. Karena kongbap itu proteinnya lebih tinggi dibanding sama beras putih. Jadi memang balik lagi ya, kita case by case lihatnya gitu, nggak bisa secara general. Kayak misalnya beras Fukumi bagus nggak untuk orang yang mau diet gitu ya. Kalau dari segi kalori oke, tapi proteinnya kurang gitu loh. Sedangkan kalau orang diet, kita pengennya karbonya kurang, proteinnya tinggi gitu kan. Nah
Boleh Fukumi in term of kalori, tapi proteinnya kita tambahin dari yang lainnya itu boleh. Jadi kalau misalnya Bu Nila nggak ada masalah so far dengan beras merah, terus juga selang-seling aja nggak masalah gitu. Nggak kok secara, kalau nggak kita tarik dong si beras merah, beras itu dari peredaran kan, nggak ada masalah kok. Ya cuma itu kadang-kadang dipotong gitu kan. Misalnya kita lagi bicara tentang apa, tentang penyakit ginjal, beras merah tidak dianjurkan, di TikTok dipotongnya beras merah nggak boleh, ya gitu kan seringnya gitu kan. Jadi yang suka bikin ya salah pengertian. Gitu. Oke, makasih. Ya, kita beri